Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kabur dari Pernikahan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Dari jawabannya, jelas Lendra melakukan tindak pengancaman yang membuat perempuan itu lebih suka di penjara. Adrian kembali mengemudi dan berniat mengunjungi kantor kepolisian dan berdiskusi dengan Irsyad. Namun baru sampai separuh perjalanan teleponnya berdering. Adrian melihat ke layar dari Nilam sang pelapor. Halo, selamat pagi Bu Nilam. Saya menghubungi untuk menanyakan kapan Rahmi akan disidang. Segera, kami tengah mengumpulkan bukti. Bukti apa lagi? Sudah jelas dia berzina dengan suami saya. Kami tengah mengumpulkan data di mana saja mereka check-in selama Rahmi berpoliandri. Adrian beralasan. Oh, oke. Semoga segera beres. Terima kasih untuk pengertiannya. Ya, selamat pagi. Istri Bara memutus sambungan. Adrian urung pergi ke kantor kepolisian. Ia terfikir menemui Bara. Istrinya tampak tak sabaran. Ada apa? Bara terkejut saat jaksa menghubunginya lagi dan menyuruhnya langsung ke parkiran. Jaksa tersebut tak turun. Mungkin terburu-buru akan ke kantor. Istri Anda menghubungi saya pagi ini untuk menanyakan tanggal sidang. Adrian menyampaikan saat Bara sudah masuk ke mobilnya. Saya pikir dia tak akan melaksanakan ancamannya. Bara mengusap wajah. Tampak tertekan sepengamatan Adrian. Ancaman? Jika kami berpisah, dia akan membuat Rahmi menjadi bulan-bulanan media. Jadi, Anda sudah berpisah? Saya hanya membawa pulang anak ke rumah orang tua agar dia bisa berpikir. Tapi ternyata tidak. Saya begini itu karenanya. Rahmi sama sekali tidak bersalah. Rekam ancamannya dan berikan pada Rahmi. Suruh dia membuat gugatan balik. Adrian melanggar kode etik. Ia seharusnya tak boleh memberikan saran seperti ini. Bara tertegun. Ia sibuk mencerna apa yang Adrian sampaikan. Kadang butuh orang di luar keluarga inti untuk menyadarkan diri kita salah. Bara tak berpikir sejauh itu. Tapi mungkin yang dikatakan jaksa Adrian ada benarnya. Mungkin butuh orang luar untuk memberikan teguran kepada istrinya. Kasus mulai terang benderang. Dan Adrian pikir ada baiknya ia mundur sekarang. Adrian menulis kronologi perkara begitu sampai kantornya. Ia membawanya ke ruang atasan. Siang Pak, Adrian masuk begitu asisten kepala bidang atasan tak sibuk. Siang, silakan duduk. Adrian duduk dan meletakkan rangkuman kronologi perkara yang sudah ia buat ke atas meja. Saya ingin mengundurkan diri dari kasus. Atasan mengambil lembar rangkuman dan membaca kronologi yang sudah dibuat. Kasusnya tak sesederhana dugaanmu. Atasan meletakkan kembali rangkuman kronologi ke meja. Ya Pak, ada banyak kasus lainnya yang terungkap dan membuka tabir kalau sebenarnya tertuduh juga korban. Saya mau kamu lanjut. Adrian tak yakin. Negeri ini tengah mengalami krisis moralitas. Kaum hedonis yang mengangankan kehidupan mapan tanpa kerja keras. Dan kaum pekerja seperti Rahmi yang mengangankan kehidupan normal sehingga tergelincir dalam ketidakhati-hatian. Adrian menyimak. Pelapor dan tertuduh adalah wajah masyarakat. Ketika kau membawa kasus ini sampai akhir, media akan ramai-ramai memberitakan. Dampaknya semua orang akan memikirkan seperti apa diri mereka, relasi mereka, hidup mereka. Dari sana mungkin akan tumbuh kesadaran untuk tak jadi kaum hedonis, kaum yang menjadi cikal bakal koruptor di negeri ini. Adrian tertegun. Ia tak berpikir sejauh itu. Atasannya benar. Kehidupan masyarakat sekarang memang seperti itu. Mereka kadang terlibat pinjaman hanya untuk makan minum di kafe.
hedonis yang tak menyadari keinginan yang bertolak belakang dengan kemampuan. Moralitas adalah dasar dari hal-hal, dan kebenaran adalah substansi dari semua moralitas. Mahatma Gandhi. Adrian kembali ke ruangan dan menemukan Irsyad yang sudah menunggunya. "Ada apa kau datang kemari? Kau yakin mau memberinya penangguhan penahanan? Tersangka menanyakan padaku tadi. Makanya aku terpikir kemari." Adrian menyusul duduk di sofa dan berpikir, berbahaya tidak jika ia bebas? Bahaya pertama jelas rumahnya. Kau sudah menghubungi polisi yang menangani kasus hilangnya Kiki? Irsyad menggeleng. Belum terfikir ke sana. Beritahu dugaan sementara keberadaannya saat kau memberi penangguhan penahanan terhadap tertuduh. Adrian juga terpikir untuk memberitahu Bara. Bara pasti akan datang dan mengantar sampai ke rumahnya. Kapan baiknya dilakukan? Besok. Adrian yakin ada sesuatu yang terjadi ketika Rahmi pulang dan berniat mengunjungi lantai atas. Rahmi belum bisa tidur sejak penyidik menyampaikan kalau ia boleh meninggalkan sel tahanan selama sehari. Ia tak sabar untuk pulang ke rumah dan melihat lantai 2. Pertanyaan penyidik dan jaksa membuatnya penasaran. Kenapa kemarin-kemarin ia tak berpikir untuk melihat ke atas? Mungkin karena merasa bukan rumahnya, ia jadi mengabaikan lantai 2. Terlalu letih membayar tagihannya, sehingga tiap kali pulang, ia melihat rumah seperti neraka. Rahmi mengingat-ingat, lantai 2 tak pernah dihuni, tapi Lendra selalu menyalakan lampunya saat malam hari. Bara juga tak bisa tidur saat jaksa mengabarkan Rahmi akan diberikan penangguhan penahanan besok. Rahmi ingin pulang, itu yang jaksa sampaikan. Ia cukup terkejut mendengar dari jaksa niatan Rahmi untuk pulang. Bukankah Rahmi tak ingin bertemu Lendra lagi? Apa yang mengubah pemikirannya? Bara ingin menanyakan besok saat menjemputnya. Ia berharap Lendra tak datang menjemput. Ada yang salah. Ini tak seperti Rahmi yang berharap hukumannya seumur hidup. Ini Rahmi yang seperti pasrah menjadi tawanan Lendra. Kronologi kejadian. 22 September 2021 pukul 17.05 waktu Indonesia bagian Barat. Bara tiba di kediaman istrinya. Perempuan itu tak tampak sedih. Ia menjamu teman-temannya. Bara masuk tanpa berniat menyapa mereka. Istrinya menyusul Bara yang masuk ke kamar Marco. Bara tampak mengemasi pakaian anaknya ke koper. "Kau nekat." Mendengar suara istrinya, Bara berpura-pura mengetik pesan di WA. Namun yang sebenarnya, ia menekan tombol perekam. "Kau masih akan memangsanya? Kalau kau tak patuh, aku akan menghancurkannya sampai ke akar." Bara menekan send ke nomor jaksa Adrian. Adrian yang mendengar notifikasi di ponselnya lekas membuka. Dari Bara, ia menekan tombol putar. Percakapan suami istri terdengar. "Kalau kau tak patuh, aku akan menghancurkannya sampai ke akar." Dan suara istri Bara yang mengeluarkan ancaman. Adrian menyalakan sebatang rokok. Ia menghisapnya sembari meletakkan kepala di sandaran kursi. Berpikir gagalnya ia menikah kemarin bisa disebut keberuntungan sekarang. Belajar dari kasus yang ditanganinya, ia baru menyadari rumah tangga tak sederhana yang ia kira. Ada dua kepala yang belum tentu saling berkasih sayang atau saling pengertian. Bara dan Rahmi contoh nyata rumah tangga tanpa kasih sayang dan pengertian. Rahmi meminta penyidik untuk tak memberitahu suaminya kalau ia mendapatkan penangguhan penahanan. Ia ingin kedatangannya menjadi kejutan untuk suaminya. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan suaminya jika ia pergi memeriksa lantai 2. Rahmi benar-benar tak sabar. Rahmi keluar dari sel tahanan dan menandatangani berkas penangguhan penahanan. Saat berbalik dan hendak ke pintu keluar, sudah ada Bara yang menantinya. Rahmi menghampiri. "Bagaimana kau tahu?" "Jaksa memberitahuku." Rahmi heran. Jaksa seharusnya membantu pelapor, bukan malah terdakwa sepertinya. Rasanya aneh. "Aku akan mengantarmu pulang." Bara membimbingnya ke mobil. Irsyad menunggu sampai mereka menghilang dari pandangan, baru mengirim pesan ke polisi,
yang menangani kasus menghilangnya Kiki Wulandari. Kiki Wulandari terdaftar sebagai sekutu pasif di CV Makmur Sejahtera milik Lendra Gautama. Irsyad mengirim pesan dengan melampirkan bukti izin usaha. Alamat CV benar adanya. Irsyad mengirim screenshot gambar rumah yang didapat dari Google Earth. Tak lama muncul balasan. "Thanks, aku akan menghubungi keluarganya dan mengirim tim ke lapangan." Irsyad beranjak meninggalkan kantornya dan menyusul Rahmi menuju ke kediamannya. Ia yakin bakal ada yang terjadi di sana. Rahmi menoleh ke Bara yang mengemudi. "Kau mengantarku, apa tak takut media tahu?" Bara menggeleng. Ia memberikan rekaman ancaman istrinya kepada Rahmi. Rahmi mendengarkan dan terkejut. "Apa yang kau lakukan padanya?" "Aku pulang ke rumah orang tuaku dan membawa serta Marco." "Kau mencari masalah?" Ia sudah bisa membayangkan di persidangan selanjutnya, istri Bara mungkin bukan hanya melempari dengan telur, mungkin juga dengan sambal. "Kupikir kalau aku kembali ke rumah orang tua, Nilam bisa mengevaluasi diri. Dia sama dengan Lendra, tak akan pernah berubah." Rahmi menatap nanar ke jalan raya yang lenggang semenjak pandemik. "Bantu aku." Rahmi menatap bingung. "Jangan bilang kau menginginkan uang pesangonku juga. Aku tidak menginginkan uangmu sama sekali. Bahkan jika kita masih menikah, aku akan kembali melaksanakan tanggung jawabku menafkahimu." "Jadi, apa yang bisa ku bantu?" "Laporkan balik istriku dengan tuduhan pencemaran nama baik. Beri bukti bagaimana kehidupannya hingga aku berpaling padamu." Rahmi tertegun. "Bukti apa?" "Instagramnya, kesibukannya, pemanfaatan kasusmu hingga ia mendapatkan endorse Instagram. Kau akan merusak reputasi istrimu. Seseorang pernah mengatakan padaku, kadang butuh orang di luar keluarga inti untuk menyadarkan diri kita salah. Dan bagaimana jika dia tidak berubah? Saatnya menyerah. Aku tak mungkin mempertahankan apa yang mungkin sudah tidak ada dalam hubungan kami." Rahmi terdiam. Ia belum bisa berpikir ke sana. Ia masih fokus untuk menuntaskan rasa penasarannya. Jika terbukti ada orang di lantai 2 rumahnya, maka yang patut dipertanyakan siapa orang itu dan adakah hubungan kekerabatannya dengan Lendra. Mobil asisten jaksa sudah berada di dekat kediaman Lendra sejak Irsyad mengabari kalau tertuduh sudah dibebaskan. Adrian tak datang. Adrian hanya menugaskan. Adrian di kantor dan masih sibuk menyusun puzzle kasus. Tinggal satu keping puzzle yang belum terjawab. Keberadaan Kiki Wulandari yang belum bisa dipastikan. Rini melihat ada motor wartawan yang sepertinya tahu kalau tertuduh kasus poliandri dibebaskan. Whistleblowingnya kemungkinan Irsyad atau polisi yang menangani kasus hilangnya Kiki Wulandari. Kasus yang sampai ke media memang akan mengangkat citra polisi yang menangani. Apalagi kalau kasusnya bisa cepat terpecahkan. "Ndra, sudah siang. Aku lapar," rengekan manja Kiki. Kiki menggunjang bahu Lendra yang masih berada di tempat tidur bersamanya. "Mau makan apa?" Lendra membuka mata dan meraih ponselnya. "Bubur ayam saja." Lendra memesan lewat aplikasi. "Nanti kalau sudah datang, bangunin aku biar aku turun ngambil." "Repot ya kalau masih sembunyi-sembunyi gini," Kiki mengeluhkan. "Sebentar lagi kita nggak perlu sembunyi. Tidak lama lagi, rumah sama mobil bakal jadi milik kamu." Lendra mengusap perut istrinya. "Len, usapnya turun dong," Kiki menutup. Lendra melakukan. Kiki meremas selimut menikmati saat jari Lendra bermain di inti dirinya. Namun, belum juga mencapai kepuasan, mereka mendengar bunyi pintu di lantai bawah dibuka. Lendra menjauhkan tangannya dan buru-buru mengenakan pakaian. "Aku harus melihat ke bawah."
Beruntungnya Rahmi, ia masih memegang kunci cadangan rumah. Jadi ia tak perlu memencet bel pintu. Ia tinggal membukanya sendiri. Sunyi saat pintu dibentangkan. Lalu bunyi langkah kaki yang menuruni anak tangga mendongakkan kepalanya. Lendra turun dari lantai atas dan tampak terkejut dengan keberadaannya. "Rahmi, kau sudah bebas?" "Penangguhan penahanan." Rahmi menangkap raut gugup Lendra. "Kenapa tak ada yang mengabariku?" "Kalau tahu kau akan bebas, aku pasti menjemput." Rahmi mengabaikan ucapan Lendra. Matanya terfokus ke tangga. "Kebetulan aku pulang. Aku ingin membereskan lantai atas." Rahmi baru akan melangkah ketika tubuh Lendra menghalanginya. "Kau baru pulang, istirahat saja." Lendra menariknya ke sofa. "Aku sudah cukup beristirahat selama di penjara." Melihat sikap Lendra, kemungkinan memang ada yang tinggal di lantai 2. "Kita bicara mengenai pesangon dan jam sostekmu dulu aja." Rahmi emosi. Ia bergerak menjauh dari sofa menuju anak tangga. "Rahmi!" Lendra menahan tangannya. Saat bersamaan, pengantar makanan datang. "Permisi, apa benar ini rumah Bapak Lendra?" "Iya." Lendra menghampiri pengantar makanan yang berdiri di pintu. Rahmi seperti mendapatkan kesempatan. Ia berlari ke lantai atas. Lendra yang menyadari segera berlari menyusul. Rahmi membuka pintu tiap kamar yang di lantai atas. Dan di pintu yang dekat balkon, ia menemukan perempuan hamil di tempat tidur, berbaring hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Kiki terkejut dirinya tertangkap basah. Lendra panik. Ia membalik bahu Rahmi. "Jangan berani mengatakan pada siapapun kalau kau mau selamat." Rahmi mendengus. "Kau terlambat." Teleponnya sedang dalam posisi aktif. Rahmi mengeluarkan ponsel dari saku rok dan menunjukkan nama yang tertera di layar Jaksa Adrian. Brengsek. Lendra hendak melayangkan bogem ketika tangannya ditahan dari belakang. 2 polisi berseragam berdiri di belakangnya. Salah satu memborgol tangannya. "Anda terpaksa kami tahan karena kasus perzinaan." Polisi satunya melihat ke kamar. "Apa Anda Kiki Wulandari?" "Iya." "Tolong kenakan baju. Anda harus ikut ke kantor polisi." Rahmi menatap Lendra dengan sorot mata penuh kebencian. "Kau sengaja memerasku. Kau berzina. Aku akan melaporkan semua kejahatanmu. Kupastikan kau hidup lebih lama di penjara daripada aku." Adrian memutus sambungan. Ia sudah mendengar suara polisi yang memastikan bahwa benar Kiki Wulandari yang mendiami lantai 2. Puzzle sudah terangkai. Pelaku poliandri adalah korban. Pelaku dan pelaku peserta sama-sama hidup di bawah intimidasi pasangan. Bukan karena pasangan posesif, melainkan karena pasangan resmi punya agenda sendiri. Adrian membuka kanal berita. Sudah ramai artikel mengenai Rahmi, pelaku poliandri yang suaminya tertangkap berzina dan terbukti menyembunyikan anak orang. Pemberitaan berubah. Netizen tak lagi menganggap pelaku sebagai orang yang bersalah. Adrian menunggu akan seperti apa dampaknya jika semua bukti kejahatan terbuka ke publik. Apakah masyarakat akan mulai mempertanyakan bentuk hubungan mereka dengan pasangan? Sudah benar atau sekedar saling memanfaatkan? Hati nurani adalah suara jiwa. Hawa nafsu adalah suara raga. Jacques Rose. Kronologi kejadian. 23 September 2021 pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah hampir 2 jam Lendra di ruang penyidikan menjalani interogasi. Mulanya ia menjawab pertanyaan polisi dengan berbagai dalih. Kiki Wulandari terdata sebagai sekutu pasif dalam CV Makmur Sejahtera. Jelaskan perannya dalam perusahaan Anda. Lendra tak menjawab. CV itu bodong. Ia hanya mandor tamatan SMA yang menjadi subproyek dari kenalannya.
Kiki Wulandari dilaporkan hilang oleh keluarganya dan baru diketahui tadi berada di kediaman Anda. Sejak kapan dan jelaskan hubungan Anda dengannya? Lendra mengusap dahi berkeringat karena gugup. Kami menikah siri. Apa istri Anda tahu? Apa Anda menyembunyikannya? Lendra terangguk lemah. Saya membaca salinan rekening koran istri Anda. Terbanyak pengeluaran untuk Anda. Apa Anda menjadikan istri Anda yang sah sebagai sapi perah? Tidak, Lendra menyangkal. Bagaimana dengan ini? Penyidik memutar kaman. Apa ancamannya? Bunuh diri. Apa pernah dicobanya? Dia pernah nekat melakukan. Dia meminum cairan pembersih lantai. Penyidik mematikan perekam. Apa ada yang bisa Anda jelaskan mengenai ini? Saya tak mengancam sungguhan. Itu hanya main-main saja. Pemerasan, penipuan, dan ancaman suami atau istri terhadap pasangannya bukanlah permainan. Ini kejahatan terencana, termasuk menyembunyikan pasangan tidak sah di dalam rumah sendiri. Anda harus siap dengan konsekuensinya. Penyidik beranjak meninggalkan ruangan. Penyidik pergi ke ruang kecil dengan cermin satu sisi yang biasa digunakan untuk melihat proses pemeriksaan. Tersangka tidak dapat melihat ke bilik ruang kecil tersebut. Di ruang kecil, Adrian dan Rini melihat Lendra menghantamkan tangan ke meja. Sepertinya masih tak mengira rencana busuknya terbongkar. 2019 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus poliandri yang berawal dari masalah finansial pelaku. 2020 poliandri menjadi tren baru di kalangan ASN yang cukup menyita perhatian Menpan RP. 2021 heboh poliandri kembali terjadi. Kali ini bukan karena pelaku memiliki motif ekonomi, bukan juga karena tren lingkungan kerja. Poliandri yang dilakukan pelaku awalnya diduga karena cinta buta. Namun perjalanan kasusnya ternyata ada api dalam sekam di rumah tangganya. Suami pertama menikah dengan pelaku untuk melakukan penipuan, memeras korban untuk membayar angsuran rumah dan mobil, serta menafkahi kehidupannya dan pacarnya. Penipuan, pemerasan disertai ancaman dan zina baru terungkap setelah pelaku meminta penangguhan penahanan dan pulang ke rumah. Pelaku mendapatkan kenyataan kalau suaminya menyimpan pacar yang hamil di lantai 2 kediaman mereka. Pelaku adalah korban yang melakukan poliandri karena tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Sementara pelaku peserta, jika menilik dari Instagram istrinya, juga merasakan ketidakbahagiaan yang sama. Terutama ketika kasusnya malah dimanfaatkan istri untuk merintis jalan sebagai selebgram. Menilik dari pasangan masing-masing, kekecewaan yang mendorong mereka bertindak nekat. Semua orang bisa mengalami, semua orang bisa nekat. Kasus poliandri bisa kembali terulang jika tiap rumah tangga tak belajar untuk saling satu sama lain. Sudahkah Anda yang telah menikah di fase saling mengerti dan saling memberi nyaman pasangan? Atau Anda masih berjalan sendiri-sendiri mengejar dunia seperti suami pelaku dan istri pelaku peserta? Nilam meremas ponsel. Sekarang ia mengerti kenapa teman-teman satu gengnya menjauhinya. Pemberitaan tentang Nilam membuat teman-temannya merasa malu berkawan. Brengsek. Kupikir mereka tulus berteman. Nilam mengumpat. Ia tak akan menyadari. Di dunia hedonis tidak ada pertemanan sejati. Yang ada pertemanan karena kemampuan mengikuti style teman. Pakaian, belanja, traveling, nongkrong di kafe-kafe. Tidak ada yang sungguh-sungguh berteman di lingkungan hidup seperti itu. Hanya uang, pakaianmu, dan pencitraanmu yang berteman. Di luar itu, kalau dirimu menderita, siap-siap dijauhi. Dirimu tersandung kasus, siap-siap ditinggalkan. Dan Nilam baru saja terkena batunya sekarang. Saat semua pemberitaan mengupas postingan Instagramnya. Bagaimana ia menggoreng kasus saat suaminya tersangkut masalah sehingga mengundang simpati yang menaikkan traffic Instagramnya dan memberikan pemasukan endorse. Nilam membuka Instagram. Penurunan follower terjadi sejak ia dikuliti di media. Komentar bernada simpati juga tidak ada lagi. Padahal biasanya tiap ia memposting apapun, warganet akan selalu mengatakan hal-hal baik padanya. Sehat selalu Mbak Nilam. Makin kece aja Mbak Nilam.
Kalah jauh sih itu kalau sama Mbak Nilam. Istri bening kok bisa jadian sama kuntilanak. Semua pujian yang melambungkannya tak lagi wira-wiri di Instagram. Malah tadi saat ia memposting produk pengurus badan, hanya hujatan yang ia terima. Pantas saja suaminya kawin lagi. Istrinya perawatannya mahal. Istri cuma hobi ngabisin duit suami mah, emang mending ditinggalin. Yang sana nggak dandan tapi terlihat kelihatan cantik. Memang suaminya lebih cocok sama Mbak Rahmi. Membaca komentar-komentar warganet di Instagram membuatnya panas. Ia yang sedari pagi mendekam di rumah gara-gara ditinggalkan temannya, lekas mengambil kunci mobil. Ia akan pergi ke kantor jaksa dan mempertanyakan, kenapa Rahmi dibebaskan? Kenapa tak segera divonis sehingga kasusnya tidak seperti sekarang? Menjadi pemberitaan yang balik menyerang dirinya. Semua bukti sudah lengkap. Adrian tinggal menyerahkan berkas untuk segera disidangkan. Baru saja akan menyerahkan ke pimpinan, Nilam muncul di kantornya. Wajahnya menyiratkan ketidaksabaran dan kejengkelan. "Siang, Bu Nilam." "Siang, saya datang untuk bicara dengan Bapak. Silakan duduk." Adrian mengajak ke sofa tamu di ruangannya. Nilam duduk dengan setengah hati. "Kenapa pelaku diberikan penangguhan penahanan?" Adrian mengerti maksudnya. Karena penangguhan, Rahmi bisa membuktikan dirinya tak sepenuhnya bersalah. "Bukan saya yang memberikan, tapi penyidik," Adrian berdalih. "Seharusnya segera disidangkan. Persidangan bukan saya yang mengatur jadwalnya. Lagi pula, kalau bukti belum lengkap, kasus tetap akan lama disidang. Gara-gara kerja Anda lama, saya dalam masalah. Masalah Anda sudah ada sejak lama, kalau saya lihat dari pemberitaan dan postingan Anda di Instagram. Adrian bisa menilai kalau istri Bara benar-benar bukan wanita yang pantas untuk menjadi istri dan ibu. Tidak ada apapun dalam Instagram saya." Nilam tak menyadari maksud jaksa. "Instagram Anda membuktikan bahwa waktu Anda lebih banyak untuk teman dibandingkan anak dan suami. Saya tadinya berencana melepas kasus ini. Terungkapnya siapa sebenarnya suami korban dan apa motifnya membuat saya seperti mengadili orang tidak bersalah. Ditambah, Anda yang memanfaatkan situasi dengan menerima endorse sebanyak-banyaknya. Itu bukan tindakan beradab. Itu tindakan tidak berempati pada suami. Jika dibalik, gara-gara Anda saya dalam masalah. Saya mengkhianati nurani dengan membela pelapor yang jelas bukan orang baik." Adrian menekankan kalimat terakhir. Nilam merah padam. Ia beranjak dari kantor kejaksaan tanpa berpamitan pada jaksa Adrian. Ia mengemudi pergi dengan kalut, berpikir untuk berhenti di Starbucks sebentar, membeli coklat dingin. Tapi baru saja ia masuk Starbucks, semua orang seperti menyadari ia siapa dan saling berbisik. Nilam pun urung memesan minuman. Ia kembali ke mobil dan meremas rambutnya. Sibuk berpikir apa yang harus dilakukan agar orang tidak menatapnya dengan sorot menghina lagi. Nilam menghubungi Bara. Nada tersambung terdengar, tak lama Bara mengangkat. "Pah, Marco gimana?" "Sedang diurus pindah sekolahnya ke negeri." "Apa? Kenapa mengambil keputusan sepihak? Sekolah negeri kualitasnya jelek." Nilam tak mungkin mengatakan ia akan kehilangan gengsi kalau memindahkan anak ke sekolah negeri. Kualitas itu bergantung pada anak. Asal Marco punya kemampuan belajar, ia akan tetap bisa berprestasi. "Aku tidak setuju. Aku tetap mau anakku di swasta." "Aku tak punya uang untuk SPP-nya. Aku mau menata ulang keuanganku, terutama melunasi gadaian mobilku yang terpakai untuk liburanmu ke Korea dengan gengmu. Desember kan sudah bonusan, kau bisa melunasi. Apa tiap Desember bonusku hanya untuk menutupi hutang? Kau benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Aku dan Marco juga butuh liburan. Bahkan Marco masih butuh disiapkan dana untuk kuliah. Kau menjijikan." Bara memutuskan sambungan. Nila membeku. Belum pernah Bara mengatakan jijik padanya, baru kali ini. Apa Bara sudah juga keluar dari kendalinya? Nila menggeleng. Ia tak ingin hancur. Teman-temannya sudah meninggalkannya. Follower Instagramnya juga. Jangan-jangan Bara juga.
Jika Bara meninggalkannya, apalagi yang bisa dibanggakan? Dari mana ia mendapatkan uang untuk kehidupannya ke depan? Ia tidak mau bercerai. Ia masih menginginkan status sebagai istri Bara. Bara mengunjungi Rahmi sepulang kerja. Ia membawakan martabak telur kesukaan Rahmi. Dulu saat mereka masih suami istri, Bara kerap kali menanyakan apa yang ingin istrinya makan. "Kau masih ingat saja?" Rahmi menyantap martabak yang dibawakan Bara. "Kau istri yang selalu layak diingat." "Terima kasih." "Jadi, setelah keluar, kau akan mengajukan gugatan cerai pada suamimu?" Rahmi mengangguk. "Aku senang akhirnya bisa bercerai dengannya." Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.